Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru bagi setiap kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, kasih setia Tuhan selalu melingkupi Anda yang mengikuti ibadah online Gereja Muar Syaron Jabodetabek. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online ini, dengan sukacita kami menyambut Anda dengan salam hangat kami, welcome home. Senang sekali dalam menyambut setiap Anda. Kami rindu untuk selalu bisa terkoneksi dan terhubung dengan Anda. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa saling mengenal, kita bisa bertumbuh bersama-sama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami memperkenalkan komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Anda bisa menuliskan nama, alamat, nomor handphone, serta usia Anda. Dan tim pengembalaan kami akan segera menghubungi Anda. Sebuah sukacita apabila kita bisa mengikuti ibadah dan membawa persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu bagi Anda yang rindu memberikan persembahan kepada Tuhan, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer di nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Akhir kata, mari kita mempersiapkan hati kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, sebuah anugerah yang besar kami boleh beribadah hari ini. Kami percaya kami akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu mempersiapkan hati kami yang terbaik. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan melawat kami hari ini. Dan saat ini dengan penuh antusias kami datang kepada ibadah. Kami mempersiapkan hati yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara
semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Oh, haleluya. Biar damai sejahtera turun mengalir, mengalirlah kasih-Mu, mengalirlah damai-Mu, menyegarkan setiap hati. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Kau Allah yang mulia. Oh, haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau mulia. Haleluya, Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Yesus, Kau terindah, Kau termulia. Oh Yesus, kami sembah Kau, sebab Kau Allah yang mulia. Hati kami menyembah-Mu. Yesus,
Yesus kau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku termulia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Engkau baik untuk setiap kami. Hari ini kami hadir dalam hadirat Tuhan.
Kami menyediakan hati kami, telinga kami untuk kami mendengar, untuk kami menjadi orang yang mengerti dan jadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kehidupan kami menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu dan kami ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda secara online di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya tidak ada jarak. Saya ada di depan Anda menyampaikan firman Tuhan, terima dengan hati yang lemah lembut karena firman Allah ini dapat membebaskan dan menyelamatkan Anda. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, 2 minggu lalu saya khotbahkan juga tentang kitab Yakobus. Di ayat-ayat sebelumnya, Yakobus menggunakan istilah pencobaan dengan pengertian yang berbeda. Kalau sebelumnya di ayat 3, saudara baca ayat yang ke-12 dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu bicara tentang kesulitan hidup, penderitaan. Ya, menunjuk pada hal-hal yang kita tidak sukai tapi diizinkan Tuhan. Hal-hal yang di luar kontrol kita, sesuatu yang sulit bagi kita tapi diizinkan untuk apa? Tujuannya menguji iman kita supaya kita bisa tahu seberapa murni, seberapa kuat iman kita dan juga untuk mengerjakan ketekunan di dalam kita. Ya, itu sesuatu yang di luar kontrol seperti pandemi yang kita alami. Nah, namun di ayat yang ke-13 ini dikatakan apabila seseorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Pencobaan apa ini? Ini bukanlah pencobaan yang sama, ya. Kata-katanya juga beda kalau di dalam bahasa Inggris, tapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan pencobaan, tapi ini dua hal yang berbeda. Pencobaan yang dikatakan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 ini adalah pencobaan yang datang atau kesulitan hidup yang datang karena kita mengikuti hasrat yang salah. Keinginan sendiri yang dikatakan di ayat yang ke-14 itu adalah evil desire atau keinginan yang jahat, ya, keinginan yang salah. Dalam konteks ini Yakobus mengingatkan bahwa tidak semua penderitaan di dalam kehidupan ini adalah ujian iman, saudara. Ya, sebagian penderitaan yang kita alami sebagai manusia adalah karena kesalahan kita sendiri. Dimulai dengan memiliki keinginan yang salah, keinginan yang jahat. Ayat yang ke-13 ini menjelaskan bahwa kita nggak bisa melempar tanggung jawab dan berkata bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan itu Allah tidak dapat dicobai. Ya, kita tahu Tuhan Yesus ketika dia lahir di muka bumi ini, sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan mengalami pencobaan di padang gurun. Tuhan tidak bisa dicobai. Ya, pencobaan datang tapi dia menang atas pencobaan itu. Dan Tuhan juga tidak mencobai manusia. Jadi dengan kata lain pencobaan itu bukan cara mainnya Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dicobai dan Tuhan itu tidak mencobai gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan keinginan yang salah itu tidak pernah berasal dari Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, tadi evil desire, keinginan yang salah, keinginan yang jahat, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kata diseret dan dipikat ini itu seperti sebuah kail yang digunakan ya dengan umpan ketika orang itu pergi memancing, saudara. Jadi kail dikasih umpan, kemudian dia taruh ikan yang memakan umpan itu, dia akan terseret, dia akan kemakan oleh pancing itu. Dan dia ya akhirnya kita tahu ujungnya mati gitu ya ikannya. Nah, kita buka contohnya di Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya percaya kita semua tahu cerita ini. Ini adalah cerita tentang kejatuhan manusia. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman,
Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ular itu, iblis itu hanya sampai di sini ceritanya. Setelah itu iblis tidak melakukan apa-apa. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, ya, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi hatinya sudah tertarik, sudah ingin gitu ya. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara, apa yang dilakukan ular itu tidak mengambil buah itu dan memberikannya kepada Hawa loh saudara. Ya, enggak, yang dilakukan ular itu hanya membuat buah itu menjadi menarik. Sesuatu yang dilarang Tuhan itu menjadi menarik bagi manusia, bagi Hawa. Setelah itu iblis lepas tangan, ular itu tidak melakukan apa-apa lagi. Dia cuma membuat manusia itu mengingini. Nah kalau sudah mengingini sudah kemakan sama umpan tadi. Sudah kemakan kena kailnya ya kan. Hawa termakan oleh kail keinginannya sendiri. Iblis hanya menaburkan. Saudara perhatikan apa yang engkau ingini. Yakobus pasal yang pertama tadi ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan evil desire itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, keinginan yang belum dibuai apakah bukan berarti dosa? Matius 5 ayat 28 disebutkan, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, ya menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, keinginan itu sendiri sekalipun belum dituruti gitu ya, belum dilaksanakan, tahukah Anda bahwa itu adalah dosa? Ya, bedanya yang satu ini dosa di dalam hati, nggak ada orang yang tahu ya, tapi Tuhan tahu. Yang dimaksud melahirkan dosa artinya dosa itu jadi kelihatan saudara ya. Yang sebelumnya keinginan itu sebelum keinginan itu dibuai, ya itu sudah dosa di dalam hati kita, tapi belum kelihatan. Dikatakan kalau keinginan itu dibuai, ia melahirkan. Nah saya tanya saudara, kalau bayi itu dikandung ya, belum keluar wujudnya sebagai bayi, apakah dia belum manusia? Dia sudah manusia di dalam kandungan, tapi dia belum kelihatan. Nah sama dengan keinginan itu sebelum dia melahirkan dosa, sebenarnya ketika dia dikandung, ia sudah adalah dosa. Makanya Yesus, Tuhan ketika dia memberikan 10 perintah, Tuhan memberikan satu perintah ini loh saudara, Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, tentang mengingini ini dosa yang gak kelihatan. Itu di dalam hati, di dalam pikiran. Tuhan tulis itu di dalam 10 perintah Allah. Sejajar dengan perintah jangan ada padamu Allah lain. Sejajar dengan perintah kuduskanlah hari Sabat, sejajar dengan perintah-perintah yang lain. Dan perintah yang satu ini punya kelebihan. Saudara, kalau saudara baca, Tuhan itu tulis jangan mengingini itu 2 kali. Kalau saudara baca di perintah yang lain itu cuma 1 kali. Kalau yang ini tuh 2 kali loh disebut jangan mengingini, jangan mengingini. Saudara, ini adalah benih dari dosa yang lain yang dilakukan secara tindakan. Ya, lebih detail lagi perintah ke-10 ini. Enggak cuma sekedar jangan mengingini, tapi dijelaskan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, keledainya gitu ya. Orang, possession atau harta benda dan apapun yang lain. Itu kategori-kategori yang mewakili apa yang dimiliki sesama kita yang mungkin kita ini ingini. Saya percaya kalau kita ini dibongkar hati kita ya.
termasuk saya, mungkin kita ini kalau dari kecil sampai tua pasti punya yang namanya dosa ini. Ya dari kecil lah kita lihat pensil teman kita gitu ya, atau penggaris atau apa yang dimiliki teman kita. Mungkin kita ini sudah punya benih ingin gitu ya, ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Hati-hati dengan dosa yang satu ini. Saudara, kebanyakan dari kita memandang dosa ini tuh sebagai dosa yang kurang serius. Kenapa? Karena nggak kentara, nggak ada orang yang tahu dan mungkin nggak merugikan orang lain kalau itu belum lahir menjadi dosa, ya kan? Bahkan kalau Anda tanya kepada pendeta atau pastor ya yang mungkin menerima orang yang mengaku memberikan pengakuan dosa, mungkin nggak pernah ada orang itu yang mengaku bahwa aku punya dosa, dosaku adalah dosa mengingini. Saudara, apa kebenaran tentang dosa mengingini ini? Saudara, keinginan yang salah ini berujung kepada maut. Sudah jelas dijelaskan tadi di dalam Yakobus, ya kan? Tapi tentunya tidak semua keinginan kita ini adalah keinginan yang salah. Kita juga punya keinginan-keinginan yang benar. Tuhan tuh mengerjakan keinginan berupa kerinduan yang benar di dalam diri kita, dan keinginan yang benar itu Tuhan akan kabulkan, saudara. Tidak semua keinginan itu dosa. Contoh, kita ingin hidup benar. Kita ingin melayani Tuhan. Kita ingin bekerja dengan baik, kita mau taat, kita punya keinginan untuk membahagiakan orang tua kita, keinginan untuk membahagiakan anak keluarga kita gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah evil desire atau keinginan yang salah yang didasari oleh kedagingan, iri hati, ketamakan yang hanya ditujukan untuk pemenuhan nafsu sendiri. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, Saudara bisa baca 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ke 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, keinginan ini punya banyak, keinginan mata, keinginan daging gitu ya, keangkuhan hidup. Dan keinginan yang salah ini bisa berkembang, ya melahirkan dosa, dan dosa itu bisa berkembang melahirkan maut, saudara. Jadi kita sudah tahu nih ujungnya mau kemana. Roma 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, ini sudah langsung ke ujung ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini juga ada ujungnya. Jadi ternyata ada dua keinginan, saudara. Seperti yang saya jelaskan tadi, enggak semua keinginan itu salah. Tapi kebenarannya adalah setiap keinginan itu berkembang dan punya ujung. Ya, semua berawal dari keinginan. Yang satu keinginan yang salah, keinginan yang jahat berujung kepada maut. Yang satu keinginan yang benar, keinginan roh berujung kepada damai sejahtera. Itu kan kayak dua jalan yang berbeda ya saudara ya. Yang satu ujungnya jurang, yang satu ujungnya damai sejahtera, rumah yang indah dan nyaman. Nah saudara, kalau Anda mau tahu ujung jalan Anda kemana, gampang. Perhatikan aja keinginan-keinginan hati Anda hari ini. Anda akan tahu ujungnya kemana. Ya. Karena apa? Karena keinginan yang jahat itu kita sudah tahu ujungnya, yaitu maut. Apalagi keinginan yang dibuai itu menjadi dosa. Apa yang membuai keinginan sehingga ia lahir menjadi dosa? Saudara catat, apa yang membuai adalah kesempatan dan kemampuan. Ya, banyak orang gak berdosa secara kelihatan, ya kan? Karena memang mungkin gak punya kemampuan atau gak punya kekuatan atau gak punya kesempatan. Contoh saya kasih sebuah contoh yang ekstrim. Anda dipukul gitu kan, Anda marah, Anda ingin balas. Anda mungkin ingin membunuh orang yang memukul Anda sampai babak belur. Keinginan itu begitu besar. Tapi Anda nggak melakukannya kenapa? Karena Anda nggak punya kesempatan mungkin. Atau Anda nggak punya kekuatan karena orang yang memukul Anda itu lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Tapi apakah itu meniadakan keinginan? Enggak, Anda tetap ingin memukul kembali gitu kan. Atau Anda mengingini seseorang yang adalah milik orang lain. Ya, Anda memikirkannya siang dan malam. Padahal Anda tahu itu mungkin suami orang lain. Atau mungkin itu istri orang lain gitu ya. Anda tidak berzina. Bukan karena Anda nggak mengingini. Tapi karena nggak ada kesempatan. Misalnya orangnya ternyata nggak mau sama
Anda, atau lokasinya jauh, atau dan sebagainya. Dan Anda nggak punya kemampuan, mungkin karena keuangan Anda terbatas dan sebagainya gitu ya. Itu hanya beberapa contoh yang sebenarnya bisa diaplikasikan dengan banyak keinginan salah lainnya. Nah, saudara, tapi jangan merasa Anda tidak akan pernah jatuh. Selama keinginan itu tetap ada di dalam hati Anda, itu seperti iblis yang sedang mengintip di balik pintu, menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Saudara baca di Kejadian pasal yang keempat, ini kisah tentang Kain dan Habel, ya ayat yang keempat. Kita tahu persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ini sebenarnya menjelaskan pilihan ada di dalam kita. Gitu ya. Dosa itu mengintip, menunggu waktu yang tepat, dan kita tahu ceritanya sampai akhirnya Kain punya kesempatan dia membunuh Habel. Tapi apakah itu tiba-tiba terjadi begitu saja? No, itu sudah dikandung lewat keinginan karena dia sudah marah. Gitu ya. Beberapa waktu sebelumnya. Saya kasih Anda cerita yang lain lagi. Kita baca di 1 Raja-Raja 21. Mungkin Anda jarang membaca ini, tapi ini sebuah cerita yang menarik. 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. Agak panjang, tapi saya minta saudara bisa mengikuti karena ini menarik sekali saudara ya. Ini cerita tentang Raja Ahab dan seseorang yang bernama Nabot. Judul perikopnya adalah Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Jadi istananya itu sebelahnya ada kebun anggur. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Sampai sini nggak ada yang salah, ya kan? Kita bisa bayar. Kalau kamu mau nggak jual, kalau kamu mau ya aku beli. Ayat yang ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi ini ternyata tanah warisan. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan, saudara ya. Ini seorang raja loh saudara, bukan anak kecil. Tapi yang dia lakukan, dia menelungkupkan mukanya, dia nggak mau makan. Maka lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot seorang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Dan jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Perhatikan ayat yang ke-7. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau seorang yang memegang kuasa atas Israel? Bukankah kamu ini punya kekuatan? Bukankah kamu punya kemampuan? Ya, bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Saudara, ini Isabel mulai melakukan muslihat ya saudara. Membuat cerita palsu dan memakai saksi palsu untuk menuduhkan hal yang salah. Dalam suratnya itu ditulisnya demikian, maklubkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah 2 orang Dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuki Allah dan Raja. Sebab itu bawalah dia keluar dan melemparilah dia dengan batu sampai mati. Jadi ini dibuat cerita yang direkayasa saudara. Ujungnya supaya Nabot ini mati gitu ya.
Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang itu, yakni orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja, padahal itu tidak pernah terjadi. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera setelah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu, mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jahat enggak saudara? Dimulai dari apa sih? Dari keinginan. Keinginan yang dia nggak bisa atasi. Dan nggak ternyata keinginan itu bersambut atau dibuai oleh yang namanya kesempatan dan kekuatan. Isabel bilang, loh kamu ini raja, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Makanya hati-hati saudara kalau kita ini punya yang namanya kekuatan. Punya yang namanya kesempatan saudara. Kenapa? Karena itu bisa menjadi hal yang membuat kita ini membuai keinginan yang salah saudara. Ayat ini menjelaskan sebuah cerita yang mungkin sampai hari ini itu bisa terjadi. Ya hati-hati. Sudah mau tahu akibatnya? Dikatakan di sini ada konsekuensi. Sudah baca di ayat yang ke-17. Tuhan itu paling marah sama yang satu ini, sama dosa yang satu ini. Sudah bisa cari semua cerita di dalam Alkitab yang mirip, nanti saya akan jelaskan beberapa cerita yang lainnya. Reaksi Tuhan itu sama. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe, itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab orang Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Saudara, ini reaksi Tuhan terhadap dosa yang satu ini kalau dia sampai lahir menjadi dosa. Perhatikan, keinginan yang dibuai itu menjadi dosa dan dosa menjadi maut. Saudara, jangan izinkan kesempatan dan kekuatan yang kita miliki itu untuk membuai keinginan yang salah di dalam diri kita. Apalagi kebenaran tentang dosa yang ini. Saudara, dosa yang satu ini bukan cuma kita yang ketika kita menjalani dan kita berdosa, cuma kita yang menanggungnya. No. Dosa yang satu ini memengaruhi hubungan-hubungan kita. Saudara bisa baca di Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, ya kan? Kayak yang tadi dikatakan cerita Ahab dan Nabot. Kamu iri hati dan kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kita ingin sesuatu gitu ya, tapi yang terima efeknya itu ternyata bukan cuma kita. Dosanya itu bisa memengaruhi banyak orang. Ada cerita lagi, kita buka di Yosua pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20, sebelum saya bacakan ayat ini, saya ceritakan dulu latar belakangnya. Yosua ini memimpin orang Israel keluar dari padang gurun, masuk ke dalam Kanaan. Ya, kota pertama yang paling heboh, yang orang itu nggak bisa tembus adalah Yeriko. Tapi karena kuasa Tuhan dan mujizat penyertaan Tuhan, tembok yang tebal itu akhirnya runtuh, saudara. Ya, segampang itu ternyata apa yang orang lain pikir gak bisa, orang Israel juga kayak angkat tangan, buat Tuhan itu gampang banget. Jadi ternyata penyertaan Tuhan itu membuat apa yang sulit menjadi mudah. Nah kemudian setelah Yeriko ini dikalahkan, ada kota lain yang harus dikalahkan, yaitu kota Ai. Kota ini kecil. Yosua berpikir, Yeriko aja yang segede gitu, yang orang lain bangsa lain gak bisa kalahkan, kita bisa kalahkan. Apalagi ini cuma kota kecil. Sudahlah gak usah banyak-banyak, kirim aja sedikit orang, itu sudah pasti kalah itu sudah.
Gak usah pakai istilahnya ya mukjizat yang kayak apa gitu kan. Ini sudah pasti kalah, orangnya cuma sedikit kok. Dia kirim pasukan ternyata kalah lah orang Israel. Bukan kota Ai yang kalah. Mereka yang mengalahkan orang Israel. Malulah Yosua dan dia menangis, saudara, berduka. Loh kenapa ya? Itu yang kota yang besar aja bisa runtuh. Ini kota kecil kok kita kalah. Ketika Yosua berduka, dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih tahu. Kan ada dosa di dalam kemahmu. Ada dosa di dalam orang Israel gitu ya. Satu bangsa itu ada dosa. Nah ketika dia mendapatkan jawaban Tuhan, dia cari siapa yang berdosa gitu kan. Sampai akhirnya ditemukan ada seseorang yang bernama Akan. Ayat yang ke-20, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berdosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku, apa saudara? Aku mengingininya. Maka aku ambil karena ada kesempatan. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Saudara, orang Israel ini kalah karena ada satu orang yang punya dosa mengingini dan dia mengambil apa yang tidak boleh dia ambil. Ya kan? Saudara, dosa mengingini ini kelihatannya kecil, tapi akibatnya satu bangsa kalah, saudara. Bukan cuma Akan yang gak bisa masuk kanak-kanakan, tapi satu bangsa kalah. Dan gak cuma itu, ya Tuhan itu berperkara terhadap Akan. Dan yang menerima konsekuensinya itu bukan cuma satu orang ini, yang ngambil satu. Tapi yang terima konsekuensinya itu dia dan keluarganya. Saudara-saudara bisa baca ayat-ayat setelahnya. Dan keluarganya. Makanya kita gak bisa remehkan dosa yang satu ini. Kita gak bisa anggap itu, itu kan kecil. Itu kan gak kentara gitu ya. Jangan tunggu dibuai, ketika itu sudah dibuai saudara, konsekuensinya itu besar. Konsekuensinya itu bukan cuma kita tapi memengaruhi hubungan-hubungan dan keluarga kita dan bahkan kalau dicerita di sini satu bangsa saudara. Cerita yang lain lagi, kita buka di 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini cerita yang kita semua mungkin sudah tahu. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya kan, hati-hati dengan kesendirian. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, nganggur kan, ngapain jalan-jalan gitu. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sampai di sini Daud salah enggak? Ya enggak dong, dia jalan-jalan kok di soto istana. Saya mikir ngapain ya perempuan ini mandi, sudah tahu bisa dilihat orang gitu kan. Sampai di titik ini Daud tidak melakukan kesalahan yang berarti. Tapi perhatikan ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Jadi Daud sudah dikasih tahu itu istrinya orang ya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah ini sudah, Daud sudah termakan oleh kail keinginannya sendiri. Sudah dikasih tahu itu istrinya orang, tetap disuruh panggil. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kenapa Daud bisa melakukannya? Karena Daud punya kesempatan dan kekuatan. Saudara, bagi Anda yang punya kesempatan dan kekuatan, Anda harus lebih aware dan harus punya perlawanan yang lebih kuat dan punya pagar yang lebih tebal. Kita tahu cerita ini berlanjut ya. Kalau tadi Ahab, Isabel itu membuat muslihat, membunuh Nabot. Ternyata Daud juga melakukannya dengan cara yang muslihat. Dia menulis surat kepada Yoab, gitu ya, dengan bahasa isyarat yang sesama panglima sudah tahu. Akhirnya Uria terbunuh di medan perang. Tapi perhatikan ayat 2 Samuel pasal yang ke-12, satu pasal setelahnya, ayat yang ke-7.
Ya, Nathan diutus Tuhan untuk menegur Daud dengan memberikan perumpamaan. Daud masih enggak sadar gitu ya. Kemudian ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Apa konsekuensinya? Oleh karena itu, oleh karena kamu tuh gak bisa mengatasi keinginanmu sampai jadi dosa, bahkan sampai berakhir ada orang yang dibunuh. Oleh karena itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan ini terjadi karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan ini kalau sudah baca, itu terjadi dan terjadinya di mana? Di Sotoh, di tempat dia berjalan-jalan ketika dia melihat Betseba. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, akibat dosa yang satu ini kalau kita enggak atasi dari awal, itu enggak cuma membawa kita kepada maut, ya, tapi itu juga memengaruhi bukan cuma kita yang berdosa, tapi memengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang bahkan mereka enggak tahu apa-apa dan enggak ikut apa-apa. Saudara, jadi apa yang kita harus lakukan? Kita enggak bisa remehkan yang satu ini karena kita tahu ujungnya kemana. Ya, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama saudara harus lakukan, bertobat, katakan bertobat. Ya, 2 Samuel tadi kita lanjutkan, puji Tuhan. Ya, Daud itu langsung mengaku. Dia berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ayat ke-13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, ada konsekuensi. Saya tadi sudah jelaskan bahayanya. Ya, saudara nggak bisa remehkan karena ini tuh something serious. Walaupun kebanyakan orang melihat itu tidak serius, nggak kelihatan, nggak kentara, no one knows gitu kan. Tapi Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu akan dealing dengan ini, sudah bisa seperti yang saya bilang tadi, ada banyak cerita. Tapi sama semua reaksi Tuhan itu. Tuhan pasti marah kalau kita ini mengambil milik orang lain. Ya, kita harus bertobat. Daud mengaku dosa, dia bertobat. Sudah mau tahu respon Tuhan? 2 Samuel 12 masih di pasal yang sama, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan mengasihi buah perbuatan Daud ya. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Oleh karena Tuhan. Arti kata Yedija adalah yang dikasihi Tuhan. Wow. Pertobatan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Seperti apa yang Daud katakan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa itu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kalau kita sudah terlanjur, masih ada jalan keluar. Konsekuensi mungkin tidak akan hilang. Kayak seorang wanita misalnya hamil di luar nikah, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni, tapi apakah anaknya tiba-tiba hilang? Ya enggak, saudara. Ada hal-hal yang kita harus terima konsekuensi, tapi hati kita ini diampuni, kita menerima kembali damai sejahtera. Pertobatan itu mengubah respon Tuhan terhadap kita.
yang tadinya Tuhan itu against atau berlawanan, pertobatan itu membuat kita kembali menerima anugerah Tuhan. Ya, tapi pertobatan itu bukan hanya sekedar setelah kita melakukan dosa. Ingat tadi apa yang saya katakan, keinginan yang salah, bahkan sebelum melahirkan dosa itu sudah adalah dosa. Bayi yang dikandung belum lahir itu sudah manusia, saudara ya. Jadi Anda bisa bertobat bahkan sebelum Anda melakukan perbuatan dosa. Jadi Anda bisa menghentikan perkembangannya sekarang. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu ya segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakan yang sampai dengan penyembahan berhala. Karena semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu kayak Anda memelihara monster gitu ya, yang masih kecil lucu. Saudara lebih baik bunuh dia sebelum dia membunuh Anda. Ya, karena dia bisa berkembang dan sampai satu titik Anda nggak bisa membunuh dia, dia akan membunuh kita. Ada sebuah kisah yang saya baca. Seorang pencinta binatang melata, dia memelihara seekor ular piton gitu ya. Ularnya kecil awalnya kan dipelihara dan karena sudah terbiasa dengan keluarga itu, dia tambah besar, dia dibiarkan di belakang, di halaman belakang. Sampai satu kali setelah bertahun-tahun dipelihara, pemilik ular ini punya anak. Tiba-tiba dia cari anak balitanya, kok nggak ada ya, kok hilang. Oh, dia pikir mungkin keluar tanpa diketahui. Tapi setelah dia ke belakang dia lihat ada yang aneh di dalam perut ular ini. Ternyata anaknya itu dimakan oleh ular piton yang selama ini dia pelihara. Saudara, mungkin ini adalah sebuah kisah yang tragis, mengerikan gitu kan. Tapi kebenarannya adalah apa? Binatang buas, walaupun diperlakukan dengan baik, dia tetap binatang buas, saudara. Ya. Nature-nya itu nggak berubah, awalnya mungkin kecil, awalnya mungkin tidak membahayakan, awalnya mungkin lucu. Sama dengan dosa. Dosa itu nature-nya adalah membinasakan kita. Ya, kalau kita ini pelihara, kalau kita biarkan keinginan itu walaupun belum jadi dosa, tapi kalau nggak dimatikan, tinggal tunggu waktu. Pasti akan ada kesempatan. Dan ketika itu dibuai dengan kesempatan, lahirlah dosa. Saudara, walaupun kecil, matikan dari sekarang sebelum itu membunuh kita. Ya, apa yang kita lakukan berikutnya selain kita bertobat? Kita harus belajar yang namanya mengucap syukur. Saudara, keinginan untuk memiliki milik orang lain menunjukkan bahwa kita itu nggak bisa mensyukuri apa yang kita sudah miliki. Dosa mengingini mengarah kepada ketidakpuasan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dan mendambakan apa yang Tuhan tidak kehendaki bagi kita. Ya, nggak pedulilah. Ini boleh apa enggak, yang penting aku punya apa yang aku mau gitu. Yang penting aku mendapatkan. Dosa mengingini berarti mendambakan sesuatu yang kita anggap sangat penting di dalam hidup ini. Sedemikian pun penting sampai lebih penting daripada apa yang Tuhan katakan. Supaya kita bisa mematikan keinginan itu, belajarlah untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, saudara, ada kekuatan dalam mengucap syukur. Mengucap syukur bukan berarti berpuas diri dan jadi pasif dan tidak mau berkembang. No, mengucap syukur itu berarti berterima kasih atas semua yang baik dan menyadari bahwa pemberian yang baik itu datang dari Tuhan. Dan karena itu kita nggak bisa hidup di luar kehendak Tuhan. Karena apa yang di luar kehendak Tuhan itu sesuatu yang tidak baik. Itu yang menggerakkan seseorang itu terus berkembang, terus maju, tapi tidak melanggar hak orang lain. Itu adalah kuasa dari mengucap syukur, saudara. Yakobus 1 ayat 16, kita lanjutkan dari ayat yang tadi. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setelah tadi Yakobus menjelaskan tentang keinginan, ya, yang melahirkan dosa, melahirkan maut, kok tiba-tiba ngomong tentang pemberian. Diberi kalimat jembatan, saudara-saudara yang kukasih janganlah sesat. Artinya apa? Artinya gini loh, saudara jangan tersesat dengan pikiran Anda.
Jangan tersesat dengan salah berpikir bahwa apa yang Anda ingini, yang salah itu adalah sesuatu yang baik bagi Anda. Anda sedang tersesat ketika Anda berpikir bahwa sesuatu yang di luar kehendak Allah itu adalah yang baik. No, makanya dijelaskan di ayat 17, pemberian yang baik itu, anugerah yang sempurna itu cuma yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Pemberian yang baik itu hanyalah hal yang kita bisa nikmati di dalam border atau di dalam batas kehendak Tuhan, firman Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, gitu ya, yang melanggar hak orang lain, yang dari nafsu manusia, itu semua tidak baik dan akan menghancurkan kita. Tidak pernah akan baik. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda ingini, saudara ya. Semua yang baik kita perlu syukuri karena itu datang dari Tuhan. Dan apa yang bukan dari Tuhan itu tidak pernah baik untuk kita. Apalagi saudara, kita perlu hidup oleh Roh. Libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan, garis bawahi kata berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, itu kayak jalan, Anda milih kanan atau kiri. Kenapa? Karena berlawanan. Ada keinginan daging, ada keinginan Roh. Kalau Anda hidup oleh Roh, pilihlah keinginan Roh, saudara. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini seringkali kita menemukan yang namanya persimpangan. Ya, keinginan daging atau keinginan Roh, karena itu berlawanan. Sudah pernah ada jalan pilih kanan atau kiri? Kalau saudara sudah tahu ujungnya, sudah tahu apa yang harus Anda pilih. Betul? 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kukasihi, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri, garis bawahi kata menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memang keinginan daging itu sepertinya tadi dikatakan berlawanan, berjuang melawan hati nurani kita, saudara. Nah, kata kuncinya adalah menjauhkan diri. Kalau Anda harusnya ke kanan, ya jangan ke kiri. Semakin Anda ke kanan, Anda semakin menjauhkan diri dari kiri, betul? Saudara, ini seperti persimpangan. Kalau hari ini Anda tahu bahwa Anda punya keinginan yang salah, matikan itu sebelum itu berkembang. Matikan itu sebelum itu akhirnya bisa membunuh Anda. Ya, pilihlah jalan yang berlawanan. Berjuanglah melawan itu, saudara. Dengan apa? Libatkan Roh Kudus. Dikatakan hiduplah oleh Roh. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Itulah kenapa kita perlu Roh Kudus. Dan itulah kenapa Tuhan berikan kita Roh Kudus, saudara. Karena Tuhan itu tahu kita butuh penolong. Kita gak bisa hidup dengan kekuatan sendiri melawan semua keinginan daging yang berjuang di dalam jiwa kita. Itulah kenapa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan mengirimkan Roh Kudus bagi penolong buat kita. Libatkan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh. Sudahkah hari ini Anda menyapa Roh Kudus? Sudahkah hari ini engkau menyadari bahwa engkau punya Roh Kudus? Libatkan Roh Kudus. Itulah yang membuat kita bisa menang terhadap keinginan-keinginan daging yang menghasilkan maut. Yang terakhir, hiduplah di dalam firman. Saudara, mungkin ini sepertinya klise, banyak orang ngomong hidup di dalam firman. Tapi perhatikan ini, Hawa mengabaikan apa yang Tuhan katakan, hasilnya dia makan buah pengetahuan, gitu ya. Daud mengabaikan apa yang Tuhan katakan tentang perzinahan, akhirnya dosa. Ya, dia mengalami semua konsekuensinya. Sebaliknya, Yesus menghormati firman Tuhan. Ya, dia dicobai sama seperti kita, dikatakan di Ibrani 4 ayat 15, sama dengan kita. Gak ada bedanya. Ia telah dicobai. Yesus juga dikasih keinginan. Ya, dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia hidup di dalam firman. Makanya dia pakai firman Tuhan untuk dia lawan pencobaan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, keinginannya
Itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat terakhir menyenangkan, kamu akan menerimanya. Siapa sih yang gak suka kalau kita minta sesuatu terus kita terima? Kuncinya ternyata apa? Kita hidup di dalam firman, jadi jangan pernah remehkan firman Tuhan. Hari ini kalau Anda belum baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau Anda sudah lama gak beribadah, ayo rutin ibadah lagi, dengarkan firman Tuhan. Hidup di dalam firman membuat kita punya keinginan yang benar, dan keinginan itu ketika kita minta sama Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, mintalah apa saja loh saudara. Ini sebuah janji yang kayak cek kosong, selama itu sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Tuhan itu menghargai kerinduan orang-orang yang takut akan Tuhan. Gak semua keinginan itu salah, ada keinginan-keinginan yang benar. Keinginan yang benar itu menuju damai sejahtera. Yakobus mengajarkan bahwa kita harus aware dengan yang namanya keinginan yang salah. Tapi kita perlu mengembangkan juga keinginan dari roh. Karena itu mendatangkan damai sejahtera. Satu ayat terakhir sudah saya bacakan. Keinginan Raja Daud. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Saudara, keinginan apa yang berjuang di dalam diri Anda hari ini? Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Izinkan hari ini firman Tuhan menyucikan kita, membersihkan, mencuci kayak badan itu dikasih sabun gitu ya. Membersihkan kita sehingga kita bersih atau menghilangkan keinginan-keinginan yang salah. Karena Tuhan mau menghindarkan kita dari maut. Tuhan mau menghindarkan kita dari banyak konsekuensi, dari banyak penderitaan yang kita tidak perlu lalui. Mari kita hampiri Tuhan. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku Angkat tanganmu, katakan kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hidupku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Saudara, hari ini firman Tuhan di kitab Yakobus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mau kita ini mengalami penderitaan yang sebenarnya kita bisa hindari, saudara. Penderitaan yang harusnya kita bisa lewati, kita bisa diluputkan. Firman Tuhan hari ini mau meluputkan Anda dengan mengingatkan Anda bahwa kalau ada
keinginan yang salah di dalam diri kita. Saudara, keinginan itu bisa berujung kepada maut. Ketika ada kesempatan, ketika ada kekuatan, keinginan itu akan dibuai dan menjadi dosa, dan dosa itu berujung kepada maut. Kita nggak bisa remehkan dosa yang satu ini. Walaupun kelihatannya tidak kentara, walaupun kelihatannya tidak ada orang yang tahu, dosa adalah dosa. Dan akibatnya, seperti cerita yang tadi, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia binasa. Ketika Ahab melakukan muslihat dan mengambil hak orang lain, dia juga mengalami konsekuensinya. Daud, orang yang kita tahu raja yang begitu berkenan di hadapan Tuhan, dia pernah melakukan dosa yang satu ini, dan Tuhan itu tidak pilih kasih, saudara. Gak ada, Tuhan itu gak pernah pandang bulu. Dia tetap menerima konsekuensi, akan menerima konsekuensinya, dan seluruh keluarganya dan bangsanya juga. Bangsa Israel kalah karena satu orang yang jatuh ke dalam dosa mengingini. Hari ini kalau ada keinginan yang salah, yang berjuang melawan jiwa. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, ini waktunya Anda bertobat. Firman Tuhan ini saya percaya gak kebetulan Anda dengar. Bertobat hari ini sebelum itu jadi, sebelum ada konsekuensi yang Anda harus lalui. Bertobat hari ini. Pertobatan selalu menyenangkan hati Tuhan. Belajar mengucap syukur. Hargai setiap hal yang baik. Semua hal yang di luar kehendak Tuhan itu tidak pernah baik bagi Anda dan saya. Pemberian yang baik itu adalah pemberian yang sesuai selaras dengan kehendak Tuhan, datang dari Tuhan. Hiduplah di dalam roh, libatkan Roh Kudus. Dia adalah penolong yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Karena dia tahu kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Libatkan Roh Kudus, sapa dia, hargai dia. Dan hiduplah di dalam firman. Firman Tuhan akan menyelamatkan Anda. Firman Tuhan menjagai langkah kaki Anda. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga Anda tidak terjatuh, Anda tidak tersandung. Hari ini saya mau mendoakan bagi Anda yang engkau tahu bahwa ada konsekuensi yang hari ini Anda tanggung karena apa yang Anda lakukan di masa lalu. Taruh tangan Anda di dada. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau berikan kekuatan melalui segala sesuatu yang mereka harus lalui. Biar hari ini pertobatan itu Tuhan kerjakan di dalam hati. Dan pertobatan itu akan mengubahkan banyak hal. Masa depan akan diubahkan ketika ada orang-orang yang bertobat. Hari ini kalau ada engkau yang punya keinginan yang salah, walaupun itu masih berupa keinginan, belum lahir menjadi dosa. Firman Tuhan katakan, matikan itu sebelum itu membunuh kita. Kita bunuh dulu sebelum itu membunuh kita. Matikan itu sebelum dia melahirkan dosa. Matikan di dalam dirimu. Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus turun berikan kekuatan untuk orang-orang ini. Kami bisa membunuh sesuatu yang salah di dalam diri kami. Mematikan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga kami diluputkan dari konsekuensi yang salah, yang berat. Diluputkan dari persoalan-persoalan yang kami tidak perlu lalui ya Tuhan. Ajari kami untuk hidup di dalam firman. Biar firman itu menjadi kesukaan kami. Hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Saudara dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Aku berdoa hari ini melepaskan berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang memberikan kau kekuatan. Terimalah berkat yang memberikan kau hikmat. Terimalah berkat yang menuntun setiap langkah kakimu sehingga kau tidak keluar dari jalan-jalan Tuhan. Terimalah berkat yang membuat kau bertobat kembali dari jalan-jalan yang salah, kembali kepada Tuhan. Masa depanmu akan penuh dengan harapan. Masa depanmu akan pulih di dalam tangan Tuhan ketika engkau kembali dan hidup di dalam jalan-jalannya. Terimalah semua berkat yang terbaik, penyertaan, perlindungan, jawaban doa. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.